Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bebes Horor. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Makhluk Cantik di Terminal Bekas Kuburan. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Purwanto, pemuda asal desa Sukomulya itu, dulunya bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan penghasilan yang lumayan besar. Namun karena saat itu musim pandemi yang mengakibatkan banyak perusahaan mengurangi jumlah karyawannya dengan alasan tak ada pemasukan atau permintaan konsumen, sehingga produksi pun terancam macet. Maka Purwanto termasuk salah satu dari sekian juta karyawan yang terkena imbas. Ia pun harus menganggur. Setelah berbulan-bulan tak ada pekerjaan, otomatis kondisi rumah tangganya pun kurang harmonis. Seorang istri mungkin masih bisa memaklumi seandainya suaminya menganggur dalam 1 atau 2 minggu. Tapi kalau sudah sampai berbulan-bulan, sudah bisa dipastikan perang dingin dalam keluarga pun akan terjadi. Sikap istri yang biasanya manja kini telah berubah menjadi egois. Kata-katanya pun menjadi ketus. Tak ada lagi senda gurau, tak ada lagi sapaan lembut untuknya. Setiap kali bicara, ujung-ujungnya pasti menyinggung masalah uang dan hutang. Purwanto yang merasa harga dirinya sudah disepelekan, kini tak betah berada di rumah. Ia bukan tak ingin memanjakan anak dan istrinya, tapi apa daya, ia harus menerima konsekuensi dari keadaan yang memaksa jiwanya menjadi labil. Hari-harinya ia habiskan untuk merenungi nasib, mencari jalan keluar agar tidak terlalu terpuruk. Ia mendatangi satu persatu teman yang ia kenal dengan baik, menanyakan kalau mereka punya pekerjaan. Namun, hampir semua temannya mengalami hal yang sama. Mereka juga tengah mengalami krisis ekonomi dan terancam keretakan hubungan rumah tangga. Bahkan ada beberapa temannya sudah digugat perceraian oleh istri mereka. Purwanto tak ingin mengalami nasib seperti temannya itu, maka segala usaha ia coba upayakan agar ia mendapatkan pekerjaan lagi. Namun kondisi negara memang memaksa rakyatnya untuk ikut prihatin. Ia juga sudah meminta tolong pada saudara-saudaranya untuk meminjam uang hanya untuk makan. Purwanto ingin mencoba keberuntungannya dengan berdagang, namun itu pun tidak mudah. Ia butuh modal yang tidak sedikit, dan keinginannya itu terpaksa ia urungkan. Sampailah Purwanto di sebuah terminal yang cukup ramai hari itu. Ia membayangkan andai bisa bergabung dengan mereka yang bekerja sebagai kernen, baik bus atau angkot. Namun, ia sama sekali tak mempunyai teman atau kenalan. Maka berhari-hari ia bolak-balik ke terminal, hanya sekedar nongkrong membuang kejenuhan bila di rumah. Dalam hatinya berharap kalau ada yang mengajaknya untuk bekerja, tapi sampai berhari-hari tak seorang pun menyapanya. Dan pandangan matanya tertuju pada seorang yang tengah mencuci mobil bus. Sepertinya ia sangat kesulitan, harus turun naik membersihkan bagian atap bus. Purwanto mencoba mendekati orang itu. Ia mengambil ember berisi air, kemudian diberikan pada orang di atasnya. "Terima kasih, Mas," kata orang tadi, kemudian menyiram atap bus. Purwanto memberikan ember kedua yang langsung diterima oleh orang tadi. Setelah dirasa cukup, orang itu pun turun, lalu membersihkan badan mobil. Purwanto ikut membersihkan sampai seluruh bodi bus terlihat bersih. "Kamu udah pernah nyuci bus, Mas?" tanya orang tadi. Purwanto merasa kesempatan mulai terbuka. "Nama saya Purwanto. Saya sudah lama nganggur, Mas. Tadinya kerja di perusahaan, tapi ya itu," jawab Purwanto sambil memperkenalkan diri. "Iya, Mas, gara-gara COVID toh. Nama saya Sulham. Kalau Mas mau, Mas bisa mencuci bus ini setiap malam. Bus ini tiba dari Jakarta jam 5 atau jam 7, Mas. Siapa tahu nanti ada juga bus yang ingin dicuci, Mas." Iya, saya mau, Mas. Terima kasih atas penawarannya, Mas. Besok saya kesini, Mas." "Iya, Mas kesini habis maghrib?" "Iya, Mas. Siap, Mas Sulham." Kemudian
Mas Sulham memberikan uang sebagai upah membantunya tadi. Purwanto merasa terharu menerima uang itu. Ia merasa baru mendapat uang dari hasil keringatnya setelah sekian lama tak pernah memegang uang sepeser pun. Keesokan harinya, setelah maghrib, ia berangkat ke terminal. Kemudian ia menemui Sulham, tapi orang yang ditunggu belum terlihat di sana. Ia menunggu sampai akhirnya Sulham datang dan langsung mendekatinya. Sulham mengajak Purwanto ke warung kopi dan langsung memesan 2 gelas kopi pada seorang pelayan wanita yang kelihatannya masih muda. Nah, untuk sementara ini kita kerja sama dulu sampai kamu benar-benar lancar mencucinya, atau kita tetap kerja bareng supaya lebih cepat dan tidak terlalu capek. Misal saya di atap, kamu bisa bagian bodi. Sulham memberi pengarahan. Saya ikuti Mas Sulham aja. Apa yang menurut Mas baik, ya baik pula untuk saya. Begitu balas Purwanto. Bus pertama datang sekitar jam 7. Sulham bertanya kepada sopir, apakah langsung dicuci? Sopir mengiyakan, maka mereka langsung mencucinya. Sulham ternyata sangat puas dengan hasil kerja Purwanto. Selain cepat, juga telaten dalam setiap detailnya. Purwanto sudah bertekad untuk bekerja sampai pagi. Ia berharap semakin banyak mobil yang dicuci, akan semakin banyak juga mendapat uang. Ia ingin melihat istrinya tersenyum kembali. Juga ingat anaknya yang kini sudah duduk di bangku SMP, dan yang kecil yang tengah lucu-lucunya. Purwanto ingat kalau si kecil meminta mobil-mobilan. Maka keesokan harinya, sepulang dari terminal, ia langsung ke toko mainan, membeli sebuah mobil-mobilan bertenaga baterai. Dan benar apa yang sempat ia bayangkan, istrinya tersenyum sambil menerima uang dari suaminya. Purwanto teringat saat masih berpacaran dulu. Aisyah gadis yang manja, apalagi melihat Purwanto termasuk anak orang yang berkecukupan. Tapi Purwanto tak ingin memanjakan kekasihnya dengan materi. Ia ingin mendidiknya untuk mandiri. Bahkan ketika ia melamar Aisyah, semua murni hasil kerjanya yang ia tabungkan. Ia tak mau membebani orang tuanya, walau ayahnya telah menjanjikan segalanya. Karena Purwanto anak paling tua dari 3 bersaudara. Tapi Purwanto menolak itu semua, karena ia sudah berjanji kepada Aisyah untuk menerima ia dengan apa adanya. Dan Aisyah memang menuruti keinginan Purwanto, karena ia mencintainya bukan karena harta. Ia mencintai lelaki itu karena kerendahan sifat yang jarang dimiliki lelaki lain. Banyak teman Aisyah yang merasa iri dengan keberuntungannya bisa menikah dengan anak orang kaya. Yang kaya itu kan bapakku, sedangkan aku cuman pegawai rendahan. Aku beruntung bisa memiliki kamu sayangku. Kamu mau hidup bersamaku dalam serba kekurangan. Begitu Purwanto menimpali ungkapan hati istrinya setiap ada temannya yang menggunjing tentang rumah tangga mereka. Namun Purwanto tidak memungkiri kalau rumah yang ia tempati bersama istrinya adalah pemberian ayahnya sebagai hadiah pernikahannya. Purwanto tak bisa menolak itu, karena ia takut ayahnya akan marah dan kecewa. Aku mengerti, Mas. Aku cukup bahagia hidup bersama kamu, karena memang aku mencintai kamu sepenuh jiwaku. Sampai jam 7 malam, Sulham belum juga terlihat. Mungkin nanti agak malaman ia datang, begitu batin Purwanto. Namun sampai hampir 8 lebih, dia belum juga nampak di terminal. Purwanto berpikir akan repot juga bila harus mencuci sendirian, walaupun ia akan mendapat uang lebih banyak. Sebuah bus memasuki terminal. Karnet kemudian berteriak-teriak, "Ayo turun-turun, terminal habis. Ayo, cepat-cepat turun." Purwanto merasa heran kenapa Kernet itu berteriak menyuruh turun, sedangkan Purwanto tidak melihat satu orang pun yang turun dan keluar dari bus. Aneh, ucap Purwanto membatin. Tak berapa lama berselang, Kernet tadi menghampiri Purwanto sambil kipas-kipas tubuh dengan handuk kecil. Capek kali aku hari ini, Bah. Penumpangku penuh terus sejak dari Jakarta. Nah, kau cucilah mobilku itu. Nanti aku kasih kau bonus. Begitu kata Kernet tadi dengan logat Bataknya. Siap, Bang, jawab Purwanto. Tapi nantilah kau cuci busku itu. Sekarang kita ngopi dulu. Jangan takut,
Aku yang traktir kau lah. Purwanto pun mengikuti Kernet ke warung kopi. Ayolah, pesan apa yang kau mau. Hari ini aku ketiban rezeki banyak kali. Waduh, lagi banyak uang kamu, Bang. Wanita pemilik warung itu ikut bicara. Betul kali kau, Mirna. Aku baru aja menurunkan penumpang. Semua bangku terisi penuh. Abang ikut mobil yang mana? Aku selalu ikut mobil Jaka Lestari, bus yang sudah cukup dikenal sama pelangganku. Kemudian mereka tenggelam dalam nikmatnya kopi panas. Belum habis kopi yang ia minum, handphonenya berdering. Kemudian ia menerima telepon. Sorry Mas Pur, aku harus ketemu sopirku dulu. Kau lanjutlah, habiskan kopimu. Lalu ia memberikan sesuatu kepada pelayan warung kopi yang sedikit keheranan demi melihat apa yang baru saja ia terima. Bang, ini? Wanita itu memanggil, tapi Kernet tadi cuma bilang singkat. Kau ambillah sisa kembalinya. Wanita yang bernama Mirna itu hanya diam mematung. Dia tak mengerti dengan maksud si Kernet tadi. Kenapa ia hanya memberikan selembar daun? Aneh, sampai lihat sendiri Thomas. Orang tadi hanya memberiku selembar daun ini, kata Mirna. Iya, sedari tadi aku sudah merasa heran dengan sikapnya, Mbak. Waktu bus masuk terminal, aku lihat bus itu kosong, Mbak. Tapi dia sibuk teriak-teriak seperti menyuruh penumpang turun. Purwanto menjelaskan kejanggalan itu. Tapi Mbak Mirna, tenang saja. Biar uang kopinya aku yang bayar. Tapi aku kasihan loh. Seumpama uang yang ia bawa berubah semua menjadi daun. Aku jadi merinding. Jangan-jangan bus tadi semua penumpangnya arwah, kata Mirna seraya menggigitkan bahunya. Sebenarnya Purwanto merasa enggan untuk mencuci bus itu. Ia merasa takut kalau benar bus tadi membawa penumpang dari dunia gaib. Belum lagi rasa herannya yang melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau selembar daun dianggapnya sebagai uang oleh Kernet bus itu. Tapi sebagai seorang pekerja, Purwanto harus bersikap profesional. Dia tak mau mengecewakan pelanggannya. Setelah menyiapkan peralatan, Purwanto segera naik ke dalam bus. Maksudnya, ia ingin membersihkan lantai bus dari sampah bekas penumpang. Namun langkahnya terhenti di tangga bus karena ia melihat masih ada seorang penumpang yang tidak ikut turun. Purwanto merinding seketika. Keringat dingin pun kini mulai membasahi tubuhnya. Purwanto yakin kalau orang yang di dalam bus itu adalah salah satu arwah yang ikut rombongan tadi. Sebenarnya, Purwanto ingin kembali turun, namun mendadak kakinya terasa lemas dan tak dapat digerakkan. Seperti ada kekuatan lain, kakinya malah beranjak memasuki bus sampai di depan wanita itu. Langkah Purwanto terhenti. Tapi tunggu, Purwanto melihat wanita itu tengah menikmati seekor ikan mas yang cukup besar. Ikan itu terlihat masih hidup dan berusaha meronta dari gigitan wanita tadi. Purwanto mendadak perutnya terasa mual. Ia ingin muntah. Tak tahan melihat kelakuan wanita yang dengan ragusnya melahap ikan yang penuh dengan darah. Mau, kata wanita tadi pendek. Purwanto hanya menggeleng. Mbak nggak ikut turun. Ini terminal terakhir. Memang tujuan Mbak mau kemana? Purwanto memberanikan diri. Madiun, jawab wanita itu sambil mengeluarkan seekor ikan segar yang kemudian langsung ia gigit sampai mengeluarkan darah. Berarti Mbak harus ganti bus lagi. Oh iya, maaf ya Mbak, saya mau cuci mobil. Saya akan membersihkan lantai bus ini. Wanita itu hanya diam. Ia menyandarkan kepalanya hingga akhirnya tertidur. Perasaan takut dan gemetar kian mengalir di setiap sendi Purwanto. Bagaimana bisa ia bersihkan sisa-sisa tulang ikan di bawah kedua kaki wanita itu? Tapi Purwanto terkejut sebab ia tak melihat kedua kaki wanita menapak di lantai, melainkan menggantung. Padahal ukuran kursi bus tidak terlalu tinggi. Purwanto semakin yakin kalau wanita itu memang arwah. Maka ia pun berkata pada wanita yang kini tengah memandanginya. Maaf ya Mbak, jangan ganggu saya. Numpang saya cuma numpang kerja, katanya seperti bergumam. Pandangan wanita itu kian menusuk perasaan Purwanto. Numpang, bayar dong. Ternyata arwah juga suka bercanda.
Purwanto pun mencuci bus itu dengan tergesa-gesa. Beberapa kali ia melihat ke arah wanita yang kini terlihat sedang tertidur. Tapi ketika ia ingin mengelap kaca-kaca, ia tak lagi melihat wanita tadi. Purwanto benar-benar diliputi rasa takut yang teramat sangat. Sampai di rumah pun, ia masih memikirkan hal yang benar-benar ganjil. Beberapa kali istrinya bertanya, namun ia tak mau menjawabnya. Purwanto tak ingin melihat istrinya kepikiran tentang pekerjaan barunya. Namun, ia tak bisa menyembunyikan perasaan takutnya, manakala Sulham mendesaknya untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Itulah sebabnya kalau malam Jumat terkadang aku malas buat kerja. Bukan baru kali ini aja, beberapa waktu lalu temanku juga sudah pernah mengalami hal semacam itu. Bahkan seorang kondektur memberikan tip untuknya. Namun semua bukan uang. Ya seperti Kernet itu, dia juga menerima daun kering. Mulai saat itu dia jarang bekerja dan akhirnya keluar dari terminal ini. Begitu cerita Sulham. Tapi Mas Sul, apa nggak takut? Tanya Purwanto. Sebenarnya takut sih, tapi mau gimana lagi? Nyari kerjaan susah. Jadi ya udahlah ya, enjoy aja. Iya mas, kita kerja jangan dijadikan beban. Kita terima rezekinya, kita dapat sebagai barokah. Bus pertama masuk. Mereka berdua langsung mencuci bersama. Begitu seterusnya, sampai jam 12. Mereka pun istirahat di warung Mbak Mirna. Mereka memesan kopi. Mbak Mirna pun kemudian bercerita tentang si Kernet Batak itu. Sampai hari ini dia belum kesini loh. Masa sih dia kasih aku daun? Dikiranya aku dagang-dagangan kali ya. Jangan-jangan dia sakit kali mbak, kena hawa arwah-arwah itu ya. Mungkin juga. Obrolan mereka terhenti saat melihat Kernet yang orang Batak itu datang. Baru kali ini aku dapat penumpang isinya jin semua. Ah, benar-benar rugi aku bah. Memangnya abang ini dapat penumpang dari mana? Tanya Mbak Mirna. Nah itulah yang aku tak ngerti. Tiap kali lewat depan TPU, selalu saja bus berhenti dan satu atau dua penumpang naik. Apa abang tidak curiga kalau itu kan pemakaman, terus mereka datang dari mana? Tanya Sulham. Nah itulah yang aku bingung. Tak seorang pun dari kami yang punya firasat buruk. Sampai di perjalanan pun begitu. Malah di jalan tol kami juga dihentikan oleh beberapa orang. Mestinya kami sadar, sebab semua penumpang memakai pakaian yang berwarna sama, yaitu putih. Dan yang paling buat aku heran, bus tak pernah mengisi bahan bakar, seperti yang selalu kami lakukan setiap perjalanan. Kernet orang Batak tadi menghentikan ceritanya. Kemudian ia menyeruput kopi hangat. Selesai minum kopi, Purwanto dan Sulham merebahkan tubuhnya di bangku tempat tunggu penumpang. Belum lagi Purwanto tertidur, ia merasa sakut celananya seperti ada yang merogohnya. Purwanto tidak langsung bangun. Ia membiarkan tangan jahil itu semakin dalam masuk ke saku celananya. Orang yang ingin berbuat jahat itu mungkin menyangka kalau korbannya telah tidur terlelap. Maka ia pun semakin berani dan leluasa bergerak. Purwanto sudah merasakan kalau dompetnya mulai bergerak naik. Saat itulah tangan Purwanto dengan sigap mencekal lengan sang pencopet. Terkejut mengetahui korbannya kini mencekal lengannya, copet itu segera menarik lengannya dengan keras. Namun Purwanto tidak melepas cengkramannya. Malah kini ia menarik lengan si pencopet hingga wajahnya mencium kursi kayu. Copet itu mengaduh kesakitan. Purwanto bangkit kemudian membangunkan Sulham yang sudah tertidur. "Copet Mas Sul!" serunya. Sulham pun terbangun. Ia mengawasi sejenak copet tadi. Mungkin Sulham berpikir barangkali mengenal copet itu. Sulham memang agak kasar wataknya. Ia melayangkan tinjunya ke wajah si copet. "Jangan mas, biarkan dia pergi. Toh dompetku masih ada." "Ya karena kamu masih melek Pur. Coba kalau kamu sudah tidur, habislah dompetmu berpindah tangan." Balas Sulham menahan emosinya. Mendengar ada keributan, maka beberapa orang yang memang belum tidur segera mendatangi mereka. Dan setelah tahu duduk persoalannya, mereka pun akhirnya tersulut emosi.
Mereka menghajar copet naas itu hingga babak belur. Sia-sia Purwanto melerai mereka. Akhirnya, dia hanya bisa mengelus dada saat si copet digelandang pihak keamanan terminal. Sejak kejadian itu, kini Purwanto menjadi bahan cerita, layaknya seorang superhero. Kemana dia melangkah, pasti selalu ada yang menyapanya. Kedatangan Purwanto kini banyak yang menunggu. Mereka berusaha ingin mengenal pribadinya. Seperti juga malam ini, kebetulan Purwanto masih kurang sehat dan dia memutuskan untuk tidak ke terminal. Duh, Pur, kalau kamu tidak berangkat, aku sendirian ini. Ayolah berangkat, biar nanti aku saja yang mencuci. Kamu cuma temani aku tok. Maaf mas, aku nggak bisa. Barangkali besok malam aku siap lagi. Akhirnya Sulham bekerja sendirian. Setelah mencuci mobil pertama, ia beristirahat sambil menunggu kedatangan bus berikutnya. Lamat-lamat ia mendengar suara seorang wanita minta tolong. Sulham memasang telinganya agar dapat menangkap asal suara tadi. Aduh, tolong aku. Suara itu semakin dekat. Akhirnya ia merasa yakin kalau erangan wanita minta tolong itu berasal dari dalam bus yang terparkir di sebelah belakang tempat ia duduk. Untuk beberapa saat, Sulham hanya terdiam. Ia berpikir mana mungkin ada wanita di dalam bus. Tapi bisa saja, mungkin istri sopir atau kernet yang ikut bus itu. Berkali-kali suara itu terdengar dan sempat menyayat hatinya. Maka ia memutuskan untuk melihat ke dalam bus. Sampai di dalam, ia terperangah. Ia melihat seorang wanita muda tengah terbaring di bangku paling belakang. Wanita itu mengerang. Tangannya menggapai-gapai, meminta pertolongan. Wanita tadi terbaring dengan posisi bagian kedua pahanya mengangkang. Sulham melihat dengan jelas bahwa wanita tadi kini mulai basah oleh cairan. Sulham tak tahu apa yang harus ia lakukan. Kedua paha wanita itu kini telah berlumuran darah. Aduh, sakit. Tolong aku, pintanya saat melihat Sulham. Sulham pun mendekat wanita yang langsung mencekal lengannya. Namun ia merasa aneh, sebab tangan wanita itu terasa sangat dingin. Berkali-kali wanita itu mengerang dan berteriak histeris. Sampai akhirnya Sulham mendengar suara tangisan bayi. Kepala wanita itu terkulai. Sulham tak tahu harus berbuat apa. Ia merasa takut, sebab peristiwa ini sepertinya tak wajar, di luar akal sehat. Seorang wanita ada di dalam bus, kemudian melahirkan. Namun di sisi lain ia merasa iba melihat penderitaan wanita tersebut. Sejenak ia berpikir. Lalu ia segera mendatangi Mirna, yang saat itu tengah melayani beberapa orang yang pesan kopi. Ada apa Thomas? Seperti habis melihat hantu saja, seloroh Mirna demi melihat Sulham terkopoh-kopoh. Aku nggak tahu apa dia setan atau manusia, tapi kasihan loh mbak, wanita itu melahirkan sendirian tanpa ada yang menolong, jelas Sulham. Dan hampir bersamaan mereka berseru, wanita melahirkan? Iya mbak, makanya aku kesini. Barangkali mbak bisa menolongnya. Di mana? Itu di bus maju mundur. Ya sudah, aku kesana. Tapi kamu temani aku ya. Mirna beserta dua orang pria lainnya mengikuti Sulham. Mereka tergesa-gesa naik bus, ingin melihat kebenaran cerita Sulham. Tapi setelah mereka di atas bus, mereka tak melihat siapa-siapa. Sulham mencari-cari ke setiap sudut, namun wanita tadi sudah tak ada di tempatnya. Sulham merasa seluruh bulu kuduknya merinding. Mana Mas Zul? Tanya Mirna. Sumpah, tadi aku lihat dia di sini, tak sadarkan diri. Mungkin karena terlalu banyak darah yang keluar. Memang benar apa yang dikatakan Sulham, sebab bau anyir darah tiba-tiba menyengat, menusuk penciuman mereka. Dan di lantai bus masih tercacar bekas noda darah. Iya benar, ini darah. Tapi kemana wanita itu? Apa dia pergi setelah melahirkan? Mirna seperti bergumam. Aneh ya, masa wanita baru melahirkan sudah bisa bergerak normal membawa bayinya? Ih,
Mungkin dia memang hantu. Dan benak mereka dipenuhi dengan tanda tanya. Keesokan harinya, sore sebelum berangkat, Sulham datang ke rumah Purwanto. Ia ingin melihat kondisi sahabatnya itu. Mudah-mudahan dia baik-baik saja, pikirnya. Masuk, Mas. Beginilah keadaan rumahku, kata Purwanto menyambut kedatangan sahabatnya. Rumahmu bagus banget, Pur. Kalau rumah aku persis kandang kambing, berantakan, seloroh Sulham. Bu, tolong buatin kopi buat Masul, serunya memanggil istrinya. Iya, Mas. 1 apa 2? Saut istrinya dari dalam. Ya 2 dong. Aku juga kepingin ngopi kok. Tak lama, istrinya keluar membawa 2 gelas kopi. Silakan Masul, diminum kopinya. Aisyah mempersilahkan Sulham. Oh iya, jadi ngerepotin aja, Mbak. Sambil ngopi dan menghisap rokok, mereka kembali membicarakan hal-hal aneh yang mereka temui di terminal. Selepas maghrib, Purwanto pun siap berangkat. Sebelumnya, istri dan anaknya cium tangan terlebih dulu. Ya, nanti aku mau beli pesawat ya, seru anak Purwanto merengek. Jangan dong, pesawat itu mahal loh. Lagi pula mau mendarat di mana? Selora Purwanto. Bukan pesawat beneran, Ayah. Itu pesawat yang digantung, kan pakai baterai. Nanti cuma muter-muter. Terus ada suaranya, ngeng-ngeng gitu, balas si anak menerangkan. Fauzan, kamu kok minta mainan melulu? Kasihan kan ayahmu cari uang capek. Aisyah menimpali. Gak apa-apa kok, Bu. Yang penting anak kita senang. Oke, nanti besok ayah pulang bawa pesawatnya. Iya, Ayah. Besok ayah beli pesawat, teriak Fauzan kegirangan. Jangan, Mas. Aku takut Fauzan jadi anak yang manja nanti. Sudahlah, Bu. Namanya juga anak-anak. Purwanto berusaha membujuk istrinya, dan Aisyah terpaksa menyerah. Ia kembali masuk ke dalam. Sampai di terminal, Sulham sudah tiba lebih awal. Mereka berdua duduk dekat para calo dan kernet bus yang tengah main catur atau sekedar ngopi. Halo Mas Purwanto, kemarin sakit kau katanya. Kernet asal Batak itu menyambut kedatangan Purwanto dan Sulham. Bukan sakit, Bang, cuman kurang enak badan. Mungkin masuk angin, saut Purwanto. Tapi sekarang udah sehat kau? Seperti yang abang lihat, aku sudah siap kerja lagi. Mas Pur, seandainya Mas mau, kalau siang Mas iseng di rumah, datanglah ke sini. Mas bisa jadi calo bus. Lumayan lah buat cari tambahan. Timpal seorang yang memang seorang calo. Waduh, terima kasih banyak Mas atas tawarannya. Tapi aku pasti ngantuk, kerjaku kan malam sampai pagi, balas Purwanto. Pokoknya buat Mas Purwanto, kami memberikan tempat dimanapun Mas mau bekerja. Dan kebetulan nanti malam aku ada borongan antar bunga keluar kota. Kalau kebetulan Mas tak ada cucian mobil, monggo Mas ikut aku aja. Hitung-hitung cari pengalaman, seorang sopir angkot menawarkan. Dan sebuah bus memasuki terminal, kemudian menurunkan penumpang yang hanya tinggal beberapa orang saja. Setelah bus itu menepi ke tempat biasa untuk dicuci, Purwanto dan Sulham sudah siap dengan peralatan cucinya. Purwanto menyapu lantai bus dan Sulham menyiapkan kain pel. Namun baru beberapa kursi mereka bersihkan. Di kolong kursi mereka menemukan sebuah bungkusan plastik berwarna hitam. Purwanto dan Sulham membuka bungkusan itu. Betapa mereka terkejut sebab mereka mendapati lembaran uang. Purwanto dan Sulham gemetaran melihat uang sebanyak itu. Seumur hidup mereka baru pertama kali melihat dan memegang uang yang nilainya mungkin ratusan juta. Walaupun Purwanto anak orang kaya, dia belum pernah memegang uang dalam jumlah segitu. Mereka berdua penasaran. Mungkin saja ada benda lain yang terjatuh. Dan benar saja, di dekat tadi mereka menemukan bungkusan tepat di sela antara kaki kursi
dan badan mobil terselip sebuah handphone. Pur, kamu lihat ini. Handphone, Pur. Apa mungkin ini juga milik orang yang sama dengan pemilik bungkusan ini? Bisik Sulham memperlihatkan sebuah handphone. Mudah-mudahan sih iya, sehingga nanti kita bisa menghubungi nomor yang ada di HP itu. Jangan, Pur. Lebih baik kita menunggu ada telepon masuk HP ini. Aku takutnya kalau kita yang telepon, nanti dia cuma ngaku-ngaku aja, padahal dia cuma kenalan biasa. Benar juga alasan Sulham. Jadi mereka kini berembuk di warung kopi Mbak Mirna. Apa sih yang kalian bicarakan? Kok pakai bisik-bisik? Rahasia ya? Tanya Mbak Mirna ingin tahu. Oh enggak loh Mbak, kami menemukan bungkusan dan handphone di dalam bus. Handphone? Lantas bungkusannya itu isinya apa? Uang, jelas Purwanto. Uang? Berapa jumlahnya? Entahlah, kami belum menghitungnya. Yang jelas banyak. Apa yang harus kami lakukan, Mbak? Sulham meminta pendapat Mbak Mirna. Begini saja, kita panggil sopir berikut kernet dan kondekturnya, juga keamanan terminal ini. Mereka akan jadi saksi. Untuk sementara, bungkusan dan handphone itu biar taruh di sini saja. Bagaimana? Mbak Mirna memberikan solusi yang disambut baik oleh Sulham dan Purwanto. Kini keamanan terminal dan kondektur bus sudah datang. Kemudian mereka berembuk sambil menunggu telepon dari handphone tadi berdering. Untunglah kalian yang menemukan. Kalau orang lain, aku tidak yakin akan melihat uang sebanyak ini untuk dikembalikan. Terima kasih Pur, Sulham. Kalian orang jujur, kata keamanan dan sopir memuji kejujuran mereka. Tak lama berselang, suara telepon dari handphone yang mereka temukan berdering. Halo, dengan siapa saya bicara? Mirna yang menjawab. Saya istri dari pemilik handphone yang Mbak pegang sekarang. Saya mau tanya, dari mana Mbak mendapatkan handphone suami saya? Kata suara di seberang. Oh itu, begini ya Ibu. Tadi teman saya mau cuci bus, langit biru, menemukan handphone ini. Nama Ibu siapa? Nama saya Erna, suami saya Syuman. Menurut cerita Ibu Erna, suaminya yang bernama Syuman habis menjual lapak dagangannya di Jakarta. Karena akhir-akhir ini dia sering sakit-sakitan. Lapaknya dibeli seorang dengan harga lumayan tinggi, dan uang itu ia simpan dalam bungkus plastik berwarna hitam, dengan maksud agar tidak mencolok bagi orang yang berniat jahat. Berapa jumlah uang kalau boleh saya tahu? Tanya Mirna. Tidak kurang tidak lebih 350 juta. Coba Mbak cek, balas Ibu Mirna. Kemudian Mirna disaksikan keamanan dan kondektur juga Sulham dan Purwanto menghitung jumlah uang yang memang berjumlah seperti yang Ibu Erna katakan. Betul Bu, kapan mau ambil ke sini? Nanti saya tunggu suami saya, balas Ibu Erna. Sekitar jam 10, dua buah sepeda motor masuk parkiran terminal. Mereka adalah Ibu Erna bersama suami dan kedua anaknya. Mirna dan yang lainnya menyalami mereka. Ini suami saya dan ini kedua anak saya. Sementara itu, Mirna mengeluarkan uang dan handphone dari laci mejanya. Ini uang dan handphone Ibu, tolong dicek kembali. Mirna menyerahkan bungkusan uang dan handphone yang kemudian dihitung jumlahnya oleh Ibu Erna. Masih utuh Pak, untunglah yang menemukan ini orang-orang yang baik. Coba kalau orang jahat, habislah kita. Di Jakarta, tak punya lapak, terus buat dagang di kampung gak ada modal, kata Ibu Erna kepada suaminya. Ya Bu, mungkin Bapak ketiduran. Bapak hanya ingat tas gendong saja tanpa memeriksa yang lain. Pak Syuman lalu membisikkan di telinga istrinya. Nah Mbak, sebagai tanda terima kasih kami ingin memberikan sedikit uang untuk rokok dan kopi. Terimalah. Ibu Erna memberikan uang kepada Mirna. Maaf Ibu, yang menemukan itu adalah mereka berdua, maka yang berhak menerima ini adalah mereka, kata Mirna. Kemudian memberikan uang itu kepada Purwanto dan Sulham.
mereka berdua saling berpandangan seakan meminta pendapat masing-masing. "Terimalah Sulpur, mereka ikhlas memberi uang itu kepada kalian atas kejujuran kalian," kata Mirna. "Tapi itu sudah kewajiban kami untuk membantu orang lain," balas Purwanto. "Begini saja, kami tak mau menerima uang, ya sudah kami berikan dengan ikhlas. Jadi tolong hargai kami, sebab ada pepatah mengatakan, meminta tidak diberi itu wajar, tapi memberi tidak diterima itu menyakitkan. Jadi terimalah. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih." Itu kata terakhir Ibu Erna sebelum kembali. Setelah kepergian Ibu Erna dan keluarganya, maka Purwanto dan Sulham berembuk. Mereka berniat membagikan uang yang jumlahnya lumayan banyak. Purwanto dan Sulham mengambil masing-masing 1 juta saja. Selebihnya mereka serahkan kepada Mirna yang juga dibagikan kepada keamanan dan kondektur bus tadi. Dan tepat jam 12 malam, Purwanto diajak untuk mengantar kiriman bunga ke kota. Maka ini juga pengalaman pertama Purwanto menjadi kernet angkot. Pemandangan malam di kota Pemalang terlihat sepi, beda dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, atau Bandung misalnya. Kota-kota besar yang selalu ramai hingga malam hari, hingga nyaris tak pernah sepi. Maka pantas bila kota itu berjuluk kota yang tak pernah tidur. Pagi itu, Purwanto membawa uang cukup banyak. Aisyah, istrinya pun nampak senang. Purwanto mengajak mereka untuk ke mall untuk membeli pakaian baru. Namun istrinya menolak. Ia lebih suka menyimpan uang untuk keperluan lain daripada untuk keperluan yang tidak terlalu penting. Purwanto pun mengalah. Ia hanya membeli mainan pesawat terbang menuruti permintaan anaknya. Sedangkan ia dan istrinya hanya menikmati makan bersama di mall itu. "Mas, sebaiknya kita jangan sampai keseringan makan-makan seperti ini. Boros. Makanan ini kan mahal, Mas." "Iya, Bu, tapi cuma sekali-kali aja. Ini juga karena ada rezeki yang tak terduga." Setelah menikmati hidangan, mereka pun pulang. Sore ini udara terasa sangat dingin. Purwanto merasa malas untuk pergi bekerja. Ia hanya duduk di teras rumahnya sambil menikmati segelas kopi. Mendung menutupi langit sebelah barat, pertanda hujan akan segera turun. Istrinya pun menyarankan untuk tidak berangkat kerja. Ia khawatir terjadi sesuatu seperti hari-hari yang lalu. Aisyah masih kepikiran cerita suaminya tentang bus yang menurunkan penumpang padahal tak ada penumpang seorang pun. Ia juga ingat cerita suaminya tentang wanita yang memakan ikan mentah, juga tentang cerita Sulham yang melihat wanita melahirkan di dalam bus namun menghilang begitu saja. "Aku takut kalau Mas nanti kenapa-napa, apalagi malam Jumat, Mas," kata Aisyah khawatir. "Sudahlah, kita tidak usah mengaitkan malam ini dan itu. Semua malam itu sama saja. Yang penting kita ambil hikmahnya saja," jawab Purwanto meyakinkan istrinya. Maka dengan berpikiran positif, Purwanto pun berangkat kerja. Begitu langkah kakinya menginjak terminal, hujan turun dengan derasnya. Purwanto berlari kecil menuju tempat biasa dia dan Sulham mangkal. "Mas Pur, di sini saja duduknya. Nanti aku buatin kopi," seru Mirna dari warungnya. Purwanto hanya mengangguk. "Ayolah sini, gak baik sendirian." Akhirnya Purwanto pun mendekat. Kemudian Mirna membuatkan kopi untuknya. Hujan turun semakin deras, diselingi suara guntur menggelegar, membuat suasana semakin dingin dan mencekam. Dalam hati Purwanto berkata, mana mungkin ada bus yang mau dicuci dalam keadaan hujan selebat ini. Berkali-kali ia mengawasi pintu masuk, namun ada satu bus pun yang terlihat masuk ke terminal. Berkali-kali pula ia mengarahkan pandangan matanya, berharap kalau Sulham secepat mungkin tiba di situ. Namun yang ditunggunya belum juga terlihat batang hidungnya, atau mungkin Sulham tidak datang malam ini. Sampai hujan agak reda, Sulham belum juga datang. Purwanto tenggelam dalam lamunannya sambil menghirup kopi. Terkadang terlintas dalam pikirnya untuk mencari pekerjaan lain yang tidak perlu keluar malam, pekerja normal dan layaknya seorang karyawan.
pergi pagi dan pulang pada sore hari. Lembur malam mungkin hanya sesekali saja, tapi mencari pekerjaan bukan hal yang mudah. Masih banyak perusahaan yang terancam gulung tikar karena belum banyak permintaan dari konsumen di luar negeri. Kalaupun ada, mungkin hanya 1-2 perusahaan besar yang masih mampu bertahan dari krisis moneter ini. Bus pertama masuk setelah menurunkan penumpang bus, kemudian merapat ke tempat pencucian. Purwanto pun segera menyiapkan peralatan cucinya. "Sendirian, Mas? Kemana Mas Sulham?" tanya Kernet seraya menepuk pundak Purwanto. "Entahlah Mas, mungkin dia nggak berangkat karena hujan. Biarlah aku bekerja sendirian malam ini," saut Purwanto, kemudian mulai membuka pintu bus untuk membersihkan lantai. Sebelum mencuci, Purwanto memohon doa keselamatan agar diberikan kelancaran dan keselamatan dalam bekerja. Mulut Purwanto pun selalu mengucap sholawat untuk mengurangi beban bekerja sendirian. Setelah menyapu dan mengepel lantai, Purwanto membersihkan atap mobil, baru pada kaca depan dan badan mobil. Terakhir, baru bagian roda. Setelah semua dirasa sudah bersih, Purwanto kembali ke warung Mirna untuk minta dibuatkan kopi. "Wah, malam ini sendirian ya Mas?" tanya Mirna. "Iya Mbak, mungkin karena hujan Masul nggak datang," balas Purwanto. Purwanto merasa tubuhnya menggigil. Ia segera memakai jaketnya, lalu ia ingin melepas lelah sebentar. Baru saja ia berniat rebahan, sebuah bus masuk dan menurunkan penumpangnya yang tersisa beberapa orang. Setelah itu, bus merapat ke tepi dekat trotoar, tapi bukan di tempat pencucian itu. Berarti bus tidak perlu dicuci. Purwanto pun melanjutkan niatnya untuk tiduran. Namun belum sempat matanya terpejam, Purwanto mendengar suara seorang wanita tengah ngedumel sendirian. Purwanto membuka matanya. Ia melihat seorang wanita muda tengah bersusah payah naik ke atas tangga untuk membersihkan atap bus. Baru kali ini Purwanto melihat seorang wanita mencuci bus. Siapa wanita itu? Apakah ia juga memang seorang pencuci, sama seperti ia dan Sulham? Tanya hatinya. Sebab selama ini ia belum pernah melihat wanita itu. Bahkan Sulham pun belum pernah bercerita tentang wanita tadi. Purwanto ingin menolongnya, tapi ia tak mau disangka mengambil alih pekerjaan wanita itu. Maka ia hanya berpura-pura tidur. Namun perhatiannya tertuju pada setiap gerak wanita yang kini sudah berada di atap bus. Wanita itu masih cukup muda. Purwanto dapat melihat jelas wajahnya yang terlihat di bawah siraman bias lampu terminal. Namun ada yang janggal pada pakaian yang dipakainya. Wanita itu mengenakan pakaian layaknya baju panjang hingga batas mata kakinya. Warnanya yang putih sudah nampak lusuh dan memudar, serta banyak noda tanah, kotor dan sudah banyak yang terkoyak. Dan yang lebih membuat mata Purwanto tak berkedip demi melihat baju wanita tadi, banyak noda merah seperti darah yang memenuhi bagian bokong hingga pahanya. Kini, wanita itu sudah turun dari atap bus. Tangannya seperti meremas-remas pinggangnya, seakan menahan rasa sakit. Purwanto benar-benar tak tega melihatnya. Ia berniat menolongnya. Ia pun bangun dari kursi tempat ia tiduran. Namun sebelum ia melangkah ke sana, suara Mirna memanggilnya. Purwanto pun mendekat. "Ini loh Mas, aku bawa wedang jahe buatan ibu untuk mengusir hawa dingin. Monggo Mas Pur, diminum," kata Mirna sembari menyerahkan gelas berisi wedang jahe. "Matur suwun Mbak, terima kasih. Apa Mbak pernah lihat wanita mencuci bus sebelum ini Mbak?" tanya Purwanto pada Mirna. "Belum, aku belum pernah melihat seorang wanita mencuci bus. Di mana dia Pur?" tanya Mirna. Purwanto menunjuk ke arah di mana wanita tadi mencuci bus. Namun Purwanto tak lagi melihat wanita itu. Purwanto berusaha mencari-cari wanita tadi, namun dia tetap tak dapat menemukan keberadaannya. Penasaran, Purwanto mendekati bus yang baru saja dicuci wanita tadi. Tapi benar-benar aneh, sosok wanita itu benar-benar telah raib entah kemana. Berkali-kali Purwanto mengelilingi bus tadi, sungguh hal yang di luar akal, sebab tak ada sedikit pun bekas air atau alat pembersih. Purwanto mulai berpikir kalau sosok wanita yang ia lihat
mungkin sosok arwah seperti yang sering ditemui di terminal ini. Setelah ia kembali ke warung, ia menyatakan kalau sosok wanita tadi sudah tidak ada. Apa mungkin dia juga arwah seperti yang pernah aku lihat ya Mbak? Tanya Purwanto. Mungkin juga iya, sebab memang sudah sering terjadi hal seperti itu. Dulu sewaktu ibuku masih sering di sini, ibu juga sering menemukan keganjilan. Menurut ibu, terminal ini dulunya adalah tempat pemakaman umum yang besar. Mirna mengingat cerita ibunya dulu. Jadi, apa yang pernah kamu lihat sebenarnya itu pernah terjadi di dunia nyata, seperti yang barusan kamu lihat itu. Wanita tadi adalah istri simpenan pengemudi bus itu. Wanita itu terlalu banyak menuntut pada suaminya, hingga si suami kesal. Ia menyuruh istrinya untuk mencuci bus, meski dalam keadaan hamil. Bahkan hingga wanita itu mengalami keguguran, ia harus tetap mencuci bus itu. Hingga suatu ketika, wanita itu terjatuh dari atap bus. Sungguh mengerikan. Jadi selama ini Mbak sudah tahu cerita tentang keanehan yang sering terjadi di sini? Tanya Purwanto dengan rasa tak percaya mendengar cerita Mirna. Aku sejak masih remaja ikut ibu di terminal ini. Ibu banyak tahu tentang kejadian-kejadian di terminal ini. Aku juga sudah mendengar kalau wanita yang melahirkan itu juga adalah wanita simpanan sopir. Dia selalu ikut suaminya meskipun dalam keadaan hamil besar. Wanita itu melahirkan di dalam bus terminal ini. Namun karena tak ada yang menolongnya, ia kehabisan darah dan akhirnya meninggal. Sedangkan bayinya selamat dan dirawat oleh ibu si sopir tadi. Mirna menceritakan secara gamblang tentang apa yang ia sudah ketahui dari cerita ibunya. Apa mungkin karena tiang orang Batak itu pun membawa penumpang hantu yang semuanya turun di terminal ini? Tanya Purwanto yang kini mulai memahami apa sebenarnya yang terjadi. Mungkin juga karena itu membawa arwah dari kota yang memang meninggal di sana, dan arwah-arwah itu ingin tenang di kampung halamannya. Sekarang Purwanto semakin yakin kalau terminal ini memang bekas tempat pemakaman umum, seperti yang diceritakan Mirna tadi. Kini hatinya diliputi kebimbangan. Akankah ia bertahan tetap bekerja di sini dengan resiko akan mengalami hal-hal mistis itu, atau keluar dari terminal mencari pekerjaan yang lebih layak? Namun mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Purwanto kembali termanggu dalam kesendirian di tempat cucian bus. Tiba-tiba ia mendengar suara rengekan tangis seorang bocah cilik. Ia mencari asal suara tadi, dan ketika ia melewati bus yang tadi dicuci wanita misterius itu, ia melihat seorang anak laki-laki kecil, bahkan sangat kecil dibanding anak pada umumnya. Kulit anak itu hitam legam dengan bola mata merah menyala, menatap ke arah Purwanto. Purwanto bergidik ngeri ketika bocah itu menghampirinya. "Om, tolong aku, tolong carikan ayahku," kata bocah itu dengan suara parau. Perlahan Purwanto memberanikan diri mendekati bocah berkepala gundul. "Memang kemana ya, Nak?" tanya Purwanto hati-hati. "Aku tidak tahu, Om. Aku ketiduran. Biasanya aku dimasukkan ke dalam tas. Tapi tadi ayah menyuruhku untuk mencari uang di antara penumpang. Karena aku mengantuk, aku tidak masuk ke dalam tas ayah lagi, tapi tertidur di sini." Cerita si bocah membuat Purwanto terperangah. "Jadi kamu ini apa? Kau masuk ke dalam tas segala dan disuruh cari uang?" "Aku adalah peliharaan ayah. Sekarang aku tak tahu harus pulang kemana. Kalau Om mau menolongku, bawalah aku ke tempat Om. Aku akan mengabdi pada Om, mencari uang sebanyak yang Om mau," kata bocah itu dengan sungguh-sungguh. Purwanto sempat berpikir untuk memelihara bocah itu, tapi hatinya menolak karena ia bukan manusia. Ia adalah sejenis makhluk pesugihan yang terlantar karena tertinggal tuanya. Maka Purwanto mengajak bocah itu ke warung Mirna. Namun lagi-lagi Purwanto harus kecewa setelah mengetahui kalau bocah gundul tadi sudah tak ada bersamanya. "Ada apa, Topur? Kamu seperti mencari sesuatu?" tanya Mirna. Kemudian Purwanto menceritakan apa yang baru saja ia alami. Dan alangkah terkejutnya Purwanto ketika tangannya menyentuh saku celananya yang terasa menggelembung
Saat dia merogoh, ia merasa menyentuh gulungan kertas yang masih baru. Benar saja, kini di tangan kanannya tergenggam lembar-lembar uang kertas yang jumlahnya cukup banyak. Uang itu ia taruh di lantai, kemudian ia pergi meninggalkan terminal. Sesampainya di rumah, Purwanto seperti biasa mengganti pakaiannya, lalu menaruhnya di ember tempat cucian kotor, lalu masuk ke kamarnya untuk pergi tidur. Dan tanpa sepengetahuannya, ada sebuah benda kecil seperti liontin berbentuk lonceng jatuh dari saku celananya. Benda kecil itu menarik perhatian anak Purwanto yang bernama Dimas. Anak yang baru berusia 9 tahun itu mengambil benda itu, dan itu dibawanya ke dalam kamarnya. Memang Dimas sudah terbiasa tidur sendirian tanpa ditemani ayah dan ibunya. Dimas langsung naik ke tempat tidurnya, karena memang ia jarang bermain di luar rumah. Ia selalu ingat pesan ayah dan ibunya agar jangan main di luar rumah. "Nanti ada culik," begitu kata ibunya. "Culik itu apa sih, Bu?" jawab Dimas. "Culik itu orang bawa karung dan bawa sabit. Nanti kamu dimasukin karung, mau?" "Ya enggak lah, Bu. Bukannya orang bawa karung dan sabit itu mau cari lumput untuk makannya embek, Bu." "Ya seperti itu. Cuma kalau culik itu dia cari anak kecil." "Untuk apa toh anak kecil itu?" "Ya mana ibu tahu, Le. Kamu ini kok tanya terus, persis kayak bapakmu." Dan Dimas sepertinya ingin tahu benda apa yang kini ada di tangannya. Ia melihat-lihat benda berbentuk kerucut yang mirip dengan lonceng, namun dalam ukuran kecil, tak lebih dari seukuran ibu jari anak itu. Di bagian bawah benda itu juga memiliki bandul sebagaimana lonceng aslinya, hanya saja tidak dapat digoyang-goyangkan. Anak Purwanto itu penasaran, sebab biasanya benda lonceng kan selalu berbunyi jika digoyang-goyang. Maka ia menarik dan menekan bandul lonceng tersebut. Setelah beberapa kali menekan, kini ada reaksi dari lonceng kecil tersebut. Lonceng mulai kelihatan mengeluarkan cahaya yang mula-mula redup. Semakin lama, cahaya itu mulai terang berwarna putih keperakan. Dimas memandangi dengan rasa heran. Dia diam mematung, dalam hatinya bertanya-tanya, mainan apa dan di mana letak baterainya. Dan bocah kecil itu semakin terkejut saat lonceng mengeluarkan asap tipis. Maka ia beringsut dari tidurnya. Kini ia terbangun dan memandang penuh keheranan. Keheranan bocah itu semakin bertambah manakala matanya melihat sosok makhluk kecil seukuran jari telunjuknya. Bentuk makhluk itu tidak menyerupai serangga, tapi seorang anak kecil berkepala gundul dan berkulit hitam legam. "Wih, hebat Satria Baja Hitam," serunya kegirangan. "Ah, bukan Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam gak gundul. Robot jenis apa ya?" Sejenak ia berpikir, tapi berpikirnya pun terpaksa ia tunda, sebab kejadian berikutnya membuat jantungnya deg-degan. Makhluk yang ia anggap mainan robot itu kini semakin membesar dan semakin besar. Makhluk berkepala gundul dan berkulit hitam kini telah menjadi seukuran dirinya. Dimas semakin beringsut. Kini ia duduk di sudut tempat tidurnya sambil menutup kedua mata dengan telapak tangannya. "Jangan takut temanku, aku bukan makhluk jahat. Kenapa kamu memanggilku?" Makhluk gundul itu berkata dengan nada bicaranya yang sopan dan seperti anak-anak. Aku Dimas tergagap dan tak bisa berkata-kata. "Orang-orang menyebut namaku Tuyul. Nama kamu siapa?" "Dimas." "Nama kamu bagus. Maukah kamu berteman denganku? Aku janji akan memberikan uang yang banyak untuk kamu." "Uang? Tidak, aku tidak butuh uang. Aku hanya mau mainan." Sepertinya Dimas sudah tak terlalu takut lagi. "Hihihi, itu sama saja, Dodol. Aku akan memberikan uang buat kamu, dan kamu bisa membeli mainan yang kamu suka. Sekarang, kamu mau mainan apa?" Dimas kelihatan seperti tengah berpikir, dan akhirnya ia mengatakan keinginannya yang sejak lama tapi belum terkabul. "Aku kepingin mobil yang memakai remote."
Oh, yang kecil itu. Nanti aku perkirakan dulu berapa uang yang harus aku cari. Setelah berkata, makhluk yang menyatakan dirinya tuyul itu terlihat seperti tengah berpikir. Sepertinya cukup 1 juta. 1 juta banyak ya? Buat kamu memang terlihat banyak, tapi buat aku itu kecil. Nah, sekarang aku akan masuk ke dalam rumahku lagi. Nanti malam kamu pencet tombol loncengnya. Aku akan mencari uang itu, agar kamu besok bisa membeli mobil remote. Tapi ingat, jangan bilang kepada siapapun kalau kamu berteman dengan aku. Paham? Paham. Tapi kamu cari uang di mana? Di rumah orang-orang kaya tentunya. Kamu mencuri? Iya, itu kepandaianku dan pekerjaanku sejak dulu. Enggak, aku nggak mau beli dari hasil mencuri. Dodol, ya udah. Kalau kamu nggak mau, aku nggak mau maksa. Nah, sekarang aku mau masuk ke dalam lonceng. Aku ngantuk, mau tidur. Setelah berkata, tuyul itu pun berputar-putar. Awalnya hanya perlahan, dan semakin lama semakin kencang, hingga tak terlihat lagi bentuknya. Sampai akhirnya hanya asap putih yang terlihat oleh Dimas. Asap itu mulai masuk ke dalam lonceng kecil itu. Kemudian semua kembali sunyi. Dimas masih termangu, berpikir apakah ia mau membeli mainan mobil remote atau tidak. Malam harinya, Dimas tidak mengatakan kepada siapapun tentang kejadian yang baru ia alami. Mungkin begitulah sifat anak-anak, mudah melupakan. Setelah menonton acara TV kesayangan, ia langsung masuk ke kamarnya, dan perhatiannya baru tertuju pada lonceng kecil berwarna kuning. Ia juga baru ingat kalau dia punya teman yang keluar dari dalam lonceng itu. Maka dia mencoba memencet tombol yang ada pada lonceng kecil itu. Meski Dimas sudah pernah tahu apa yang bakal terjadi, namun dia masih deg-degan juga saat lonceng itu mulai membiaskan cahayanya, dan lebih deg-degan lagi saat makhluk kecil itu keluar dari dalam lonceng. Dan kini makhluk itu sudah seukuran tubuhnya, yang langsung tersenyum melihat Dimas yang masih ketakutan, sebab senyum makhluk itu seperti sebuah seringai. Gigi-giginya kecil, namun terdapat taring di kedua sudut bibirnya. Apa kabar teman baruku? Apa kamu sudah mengambil keputusan untuk membeli mobil remote? Iya, aku mau, jawab Dimas. Oke bro, sekarang aku akan pergi mencari uang buat kamu. Kamu tidur saja. Nanti setelah kamu bangun, kamu akan melihat uang di sampingmu. Dah ya, aku pergi dulu. Setelah berkata begitu, makhluk yang bernama tuyul itu pun raib dari pandangan Dimas. Kemudian Dimas pun mencoba untuk tidur, dan berharap ketika terbangun melihat uang banyak yang akan ia belikan sebuah mobil-mobilan dengan remote control. Namun pikiran anak itu terganggu dengan bayang-bayang sebuah mobil-mobilan. Akibatnya ia sulit untuk tidur. Kemana si bocah gundul alias tuyul itu mencari uang? Tidak jauh dari rumah Purwanto ada sebuah rumah mewah, rumah 2 lantai dan bergaya minimalis. Rumah itu milik Juragan Empang. Pak Handoyo ialah seorang peternak ikan yang sukses. Ikan-ikan Pak Handoyo adalah ikan yang berkualitas baik. Selain untuk dijual di pasaran, ikan-ikan Pak Handoyo juga sudah menembus pasar dunia. Sebut saja yang berjenis arwana, mampu menembus negara Asia, terutama Jepang dan Korea, atau jenis koi dan cupang yang laris di Cina. Malam memang belum terlalu larut, baru pukul 10, namun rumah keluarga Pak Handoyo sudah sangat sepi. Bocah hitam legam itu mengendap-endap berjalan mencari sedikit celah dari pintu atau jendela. Dan secara kebetulan, celah itu terdapat pada jendela sebelah kiri rumah. Bocah tuyul itu pun langsung mengecilkan tubuhnya. Setelah itu, ia masuk melalui celah jendela. Si tuyul kini sudah berada di dalam kamar anak Pak Handoyo yang sudah tertidur lelap. Setelah berada di dalam, tuyul pun membesarkan tubuhnya kembali. Ia membuka pintu kamar itu, kemudian meneliti satu demi satu kamar di dalam rumah itu. Kebetulan sekali, Ibu Handoyo rupanya belum tidur. Perempuan itu tengah membuka lembaran-lembaran majalah wanita. Kesempatan itu dipergunakan dengan baik oleh tuyul
untuk segera masuk kamar utama, yaitu kamar Pak Handoyo. Setelah itu, tuyul pun mulai beraksi. Ia mulai membuka satu demi satu laci meja kosong, yang ada hanya tumpukan kertas yang isinya tidak dimengerti oleh tuyul botak itu. Kemudian, perhatiannya tertuju pada sebuah lemari besar. Maka dengan sekuat tenaga, ia mulai membukanya. Satu persatu dari susunan baju-baju ia singkap. Dan pada bagian kolom lemari paling atas, tangannya menyentuh sebuah amplop besar dan terasa tebal. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.